Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi Pak Wagub, ini Bapak Dirut Rumah Sakit M. Jamil, Pak Nusirwan, Ibu Ketua Dinas Kesehatan, Pak Jasro dan Kenal, kemudian Pak Ramani, Kepala Gugus Tugas ya untuk tempatan bencana ya, Pak Rahman, lainnya Pak Nob dan Pak. Baik, kami ingin menyampaikan beberapa hal yang terkait dengan update. Pertama terkait dengan adanya laporan hasil pemeriksaan dari spesimen kita yang dikirim ke Bankes Kementerian Kesehatan. Itu 4 yang terkirim sebelumnya sudah keluar hasilnya negatif. Dan dari 4 itu ada 1 yang meninggal dulu dikubur di pesisir selatan, sudah lama memang. Yang waktu itu juga sempat rumor, sempat heboh terkait dengan meninggalnya saat ini yang dites dari Malaysia juga kalau tidak salah. Itu umroh ya, umroh itu negatif. Berarti kalau negatif kita tidak perlu cemas untuk keluarga yang bersentuhan dan kontak dengan meninggal pada saat itu. Dan 3 yang negatif insya Allah sore ini akan dipulangkan dari rumah sakit yang diambil. Ya tentu perawatan jalan saja lagi karena sudah tidak positif, berarti dia mungkin hanya demam atau sakit lainnya yang membuat dia panas. Nah itu informasi. Dan sekarang ini di rumah sakit M. Jamil itu ada 11 pasien yang diisolasi. Kemarin memang masuk dari Pariaman, dari beberapa daerah 10 pasien, tapi setelah dipilah karena prosedur pertama masuk ke rumah sakit M. Jamil itu diperiksa untuk pemilahan, dan dari 10 yang masuk di isolasi. Yang 8 pulang dalam jadi ODP, orang dalam pemantauan. Jadi tiap hari pun akan muncul seperti itu kondisinya. Jadi kesimpulannya 11 yang sudah yang masih diisolasi. Nah 11 yang masih diisolasi ini kita masih menunggu hasil pemeriksaan spesimen di pusat plus 1 yang meninggal Air Asia kemarin. Jadi kita masih menunggu 12 spesimen yang dari pusat untuk mendiagnosa bagaimana hasilnya. Itu belum, kita masih menunggu. Dan kemudian kami juga tadi rapat dengan para direktur rumah sakit di Sumatera Barat dan juga dari IDI, dari beberapa profesi dokter, juga meminta agar bila masuk pasien-pasien yang diduga itu di daerah agar tidak langsung dikirim ke rumah sakit Jamil atau Ahmad Mukhtar. Kenapa? Karena penuh nantinya di rumah sakit Jamil. Sementara di rumah sakit daerah itu hampir semuanya ada spesialis paru-paru kecuali Mentawai. Jadi inti secara praktek dokter yang spesialis paru sudah bisa untuk melihat apakah ini layak dirujuk ke M. Jamil atau tidak. Ini juga sudah ditekan dari harapan tadi, dan juga disampaikan untuk rumah sakit Unan mungkin 3 hari ke depan sudah bisa dipakai tempat tambahan ruang isolasi. Saat ini sedang dibangun kamar mandi untuk memang protapnya harus mandi sebelum keluar dari ruangan itu supaya bersih, tidak membawa virus tersebut. Nah jadi isolasi. Dan kemudian rumah sakit swasta pun disiapkan juga untuk kemungkinan bila ada pasien banyak yang masuk. APD, alat pelindung diri, itu sudah kita pesan. Jadi insya malam ini juga, kalau nggak malam ini besok datang untuk membackup rumah sakit rujukan. Dan kemudian juga termogan. Termogan ini juga kita sudah beli banyak juga. Ini kita akan memberikan di setiap sekolah-sekolah yang akan masuk diperiksa. Kalau di airport BIM domestik sudah dilakukan. Kemudian di kantor-kantor juga kita lakukan seperti itu. Ini untuk pencegahan. Setiap ada rapat dan sebagainya yang kita lakukan juga akan lakukan itu. Kemudian berkaitan dengan pasien rumah sakit, persiapan rasanya sudah kita lakukan berjalan, dan ODP pun sebagian sudah ada yang kita anggap bebas ya dari ODP karena itu dalam pantauan. Termasuk juga yang di Bukit Tinggi. Yang di Bukit Tinggi juga ada yang pulang dari Malaysia, itu setelah dicek pneumonia pun tidak ada masalah, sehingga itu dianggap tidak positif. Dan itu
itu juga ada ODP beberapa yang mungkin sekarang masih diawasi kalau ternyata ada akibat ikutan nanti setelah ini. Kemudian Bapak Ibu ya, itu yang kaitan dengan pasien ini. Kemudian yang berikutnya saya ingin laporkan juga, tadi Wali Kota Bukit Tinggi menelpon, Bukit Tinggi itu mulai besok sudah mulai meliburkan, membuat anak belajar di rumah. Yang SMA kita ikuti dengan tetap memberikan waktu ujian nasional berjalan seperti biasa, baik ujian nasional SMK atau UNBK untuk SMA itu berjalan, baik negeri swasta, tapi yang kelas 1 kelas 2 dia belajar di rumah. Untuk yang SD dan SMP pun demikian. Untuk ujian nasional SD dan ujian nasional SMP nanti kalau sampai tanggal waktunya tetap diikuti juga. Dan kemudian ujian semester bagi kelas 1 kelas 2 untuk SMA dan SD SMP tetap jadwalnya diikuti juga. Jadi ibaratnya tidak 100% tidak hadir ke sekolah, tetap hadir ke sekolah dalam konteks menghadapi ujian dan sebagainya. Dan diperkirakan nanti besok Pak Wali akan rapat dengan kepala sekolah. Kalau ada sekolah yang belum siap muridnya untuk melakukan kegiatan belajar daring, maka mereka bisa datang ke sekolah untuk mendapatkan tugas-tugas dari gurunya secara manual kertas, nanti dibawa pulang untuk dikerjakan tugas-tugas di rumah. Sehingga begitu selesai dia kembalikan tugasnya dan berikan tugas lagi. Ini artinya tidak murni dia hanya di rumah, tapi tetap beberapa waktu datang ke sekolah untuk mendapatkan tugas dan diberikan tugas, termasuk ujian juga berjalan. Ini alasan dari Pak Wali Kota karena ada datang dari Malaysia 12 orang, satu orang masuk ke rumah sakit, 11 itu ODP, dan 11 ODP ini ternyata sudah bergaul banyak dengan berbagai pihak, kontak-kontak fisik dan sebagainya, sehingga khawatir anak-anak yang terlibat pula karena orang tuanya terkontak itu akan khawatir, sehingga kekhawatiran ini juga menjadi pertimbangan. Yang pertama dan kedua, Bukit Tinggi ini daerah wisata, banyak sekali orang hadir ke sana, tempat wisata pun masih ramai. Ini juga dikhawatirkan mereka yang masa inkubasi tidak lepas dari panas 38 ternyata sampai di titik bawah, dan beberapa pertimbangan lainnya. Dikirim juga nanti Jamil dari rumah sakit Jamil mau seleksi. Untuk itu sebentar lagi akan dibikin tenda di depan ruangan itu, diseleksi dulu bagi yang memang nanti akan ada PDP masuk, kalau enggak nanti mungkin pulang. Itu aja Pak kabarnya. Kemudian Air Asia ya. Kemarin kita sudah surati dan sudah datangi dan sudah juga telepon dan hubungi kepada pengelola Air Asia. Kita minta sebetulnya targetnya menghentikan sementara sesuai dengan jadwal lockdownnya Malaysia dari hari ini sampai tanggal 31 Maret. Dan diberikan jawaban karena sudah banyak yang mungkin pesawat oleh masyarakat. Tadi dikabari bahwa dari 3 penerbangan satu hari menjadi 1. Itu rata-rata jam 16.30 semuanya. Jadi dari 3 kali menjadi 1. Itu karena mengingat beberapa sudah memesan tiket dan sebagainya. Tapi kami tetap menghendaki supaya tidak ada penerbangan sementara. Kenapa ini diminta? Karena dengan suasana situasi dan keadaan Malaysia lockdown itu berarti sudah mempertimbangkan parah, dan berarti sudah harus diisolasi, nggak boleh ada yang masuk, nggak boleh yang keluar, sehingga kita pun tidak ingin mereka yang keluar itu malah membawa suatu penyakit yang membuat kita jadi susah. Ya kita bukannya nggak mau menolong, tetap tidak mau menolong, tapi kan kondisinya itu bisa jadi terjadi sehingga kita yang terbatas ini bisa terpenuhi kami di depan ujian. Nah jadi alangkah baiknya diisolasi juga. Nah baru balik kemarin nanti setelah tanggal 31 Maret. Nah itu Air Asia, dan mudah-mudahan harapan kami bisa terpenuhi karena ini cuma sementara. Yang repot nanti adalah dari beberapa daerah menginfokan ini lewat darat, lewat Dumai, lewat kapal untuk lewat Dumai. Nah ini kan susah juga kita pantau. Dan memang pemantauan lewat darat bagi pihak kami pun saat ini tidak punya pola yang efektif untuk menahan. Kalau airport BIM gampang. Kemarin ada yang ini bisa kita pulangkan
ya kan. Kemudian bisa kita lihat panasnya dengan termoscan, dengan termogan sticknya. Tapi kalau yang darat itu dari Pekanbaru melalui Pangkalan, orang Jawi melalui Damastraya, lintas Sumatera, kan susah. Nah itu yang, tapi tetap kita akan maksimalkan juga di hotel dan restoran di daerah-daerah perbatasan. Dan juga sudah menyemprot disinfektan di tempat spesies dan sebagainya di daerah perbatasan. Jadi dengan demikian, untuk urusan tadi yang positif dan tidak itu, saya bisa tegaskan yang sampai saat ini baik masuk ke rumah sakit rujukan dan informasi yang didapat, Sumatera Barat belum ada yang positif. Ya kata-katanya ini belum ada. Siapa tuh nanti dari yang sekiannya ada yang terkena, tapi saat ini belum ada yang positif. Yang tidak ujian, maksudnya kelas 1 dan kelas 2 itu resminya kapan belajar di rumah gitu Pak? Jadi begini, kesimpulan rapat hari Senin yang lalu bersama Bupati Wali Kota adalah Bupati dan Wali Kota yang akan memutuskan masing-masing daerahnya. Nanti dilaporkan ke provinsi dan provinsi akan ikut. Provinsi itu ikut karena kaitan dengan SMA dan SMK. Nah saat ini Bukit Tinggi tadi barusan pada Preman, kita tunggu. Nah masing-masing. Tapi harapan saya tadi dengan Wali Kota Bukit Tinggi pun supaya tidak rugi siswa, maka ujian-ujian tetap jalan. Ulangan-ulangan semester untuk kelas 1 2 tetap jalan. Nah untuk supaya efektif karena tidak semuanya bisa daring, karena tidak ada medianya, komputer tidak ada, Android tidak ada, maka diberikan jadwal untuk ke sekolah mendapatkan tugas secara manual. Pulang ke rumah dia ngerjain. Beri waktu 2 hari, selain tugasnya kasih tugas lagi. Nah sampai waktu tertentu yang ditentukan. Nah ini baru begitu. Nah para Preman tadi saya belum dapat informasi. Mungkin nanti setelah ini kita komunikasi untuk juga seperti itu agar kita tidak mengambil satu solusi tapi muncul masalah lain. Nah kita nggak ingin. Nah, termasuk juga SMA dan SMK tuntaskan di ujian nasionalnya. Tapi untuk kelas 1 kelas 2 ya dia belajar sebentar di daerah agar mereka memberikan masukan kepada wali kotanya apakah sudah perlu diliburkan atau belum. Nah nanti kalau misalnya sudah perlu silakan nggak apa-apa. Ya, itu otoritas masing-masing. Jangan sampai nanti di daerahnya nggak ada ODP, nggak ada apalagi sepeda positif, diliburkan, ya kan? Kasian juga. Jadi maksud saya proporsional saja. Dan insya Allah dengan informasi terakhir kita belum ada yang positif, berarti persiapan kita tetap akan jalan terus. Cuman tentu kita tidak perlu men-stres melihat riwayat yang mereka ini, karena kalau ada satu tanda positif, wah ini kita sibuk nih. Ya Pak Dirut ya, kalau dia 5 hari sebelum masuk rumah sakit, selama 5 hari itu di mana dia berada, dengan siapa dia komunikasi, kontaknya semua itu udah semua jadi ODP semua tuh. Kita periksa tapi belum tentu semuanya sesuai. Negatif 3 orang itu misalnya, itu apa disakit apa dia? Sebetulnya ada 2 yang pneumonia biasa dan 1 lagi Pneumonia itu apa biasanya itu Pak? radang paru biasa. Radang paru. Jadi bukan disebabkan oleh virus COVID tadi, sehingga penata laksananya beda. Kalau yang positif kan tunggu 2 kali negatif. Kalau ini memang dia dari awal itu kan pemeriksaannya negatif. Jadi begitu selesai gejala klinisnya ya pulang seperti biasa tanpa lakukan tracing karena dia sakit biasa. Itu bedanya. 01 Pak. 01 meninggal. Itu ternyata bukan apa? Bukan COVID, virus COVID-19. Gejala dia kan banyak multi banyak sejarah sakitnya banyak. multi komplikasi. Dia DM iya, sakit jantung iya, hipertensi iya, tambah radang paru-paru. Berarti bisa dinyatakan komplikasi ya Pak, penyakit yang meninggal. Iya, yang meninggal satu yang pertama yang kesel ya. Iya. Yang kerinci ini belum masih nunggu hasil. Sepakati rame-rame tadi kan bahwa mereka juga ke depan ini akan berupaya semaksimal mungkin, mereka tidak akan tolak, mereka gembira. Itu kata Ibu Istri. Proyeknya tadi kan jelas, pilah dulu deh. Semua spesialis paru ada di
semua rumah sakit kecuali Mentawai. Artinya apa? Pemilahan sudah ada clear. Kalau memang ya untuk hanya ringan dan sedang itu silakan dirawat di tempat masing-masing. Itu yang apanya sudah kita sepakati. Dan ini kita tindak lanjuti dalam WA-WA grup kita nanti. Artinya dalam hal ini Pak, petugas medis kita sendiri masih ada ketakutan tersendiri terhadap virus ini Pak, sehingga terjadi kasus ini Pak. Soalnya tidak ada pemahaman yang sama gitu Pak. Oh bukan, sebetulnya ya itu tadi standar, kembali lagi ke standar. Bahwa standarnya kan APD, harus ada begini, harus ada begini. Nah pada kondisi ini kan kita harus memilah dulu. Kalau milah itu kan nggak perlu wah-wahan kita sebetulnya. Ada standarisasinya di emergency. Jadi itu yang kita sepakati dalam ini. Ya Pak, mau izin Pak, yang kemarin pasien dari rujukan Pasaman, apakah sekarang sudah diisolasi? Dari Pariaman. Pasaman. Yang Pariaman Pasaman. Ke Pariaman kemarin, ya, Pariaman kemarin. Pariaman. Itu Pariaman itu kan gini, itu dia riwayatnya dari pasumpahan, dari pesnya berjalan-jalan. Oke, dengan teman-temannya sampai di Pariaman dia demam. Nah, diperiksa oleh Rumah Sakit Umum Daerah Pariaman. Kemarin Pak Bu Dirutnya juga sudah saya telepon Bu Pen. Itu ada memang waktu dilihat tuh Pak Dirut, katanya ada pneumonia di paru pneumonia ya. Oke. Maka untuk itu dirujuk. Kemarin sore jam 4 kalau saya udah nyampe di Rumah Sakit Jamil. Nah, sampai di Rumah Sakit Jamil, protapnya dipilah dulu. Ya dipilah. Dicek-cek dulu. Nah setelah pengecekan dan setelah dipilah, ternyata tidak masuk isolasi, hanya biasa saja. Berarti dipulangkan kembali? Belum dipulangkan, masih dirawat. Tapi PDP atau bukan Pak? Hah? PDP atau bukan? Statusnya PDP kan? PDP. Statusnya berarti PDP ya? Ya. PDP. Ya. Tapi dengan pneumonia. tapi itu nggak dimasuk isolasi kan? Enggak, yang Pariaman. Masuk kemarin. Oh, masuk. Masuk. Jadi PDP. Oh. Nah, kalau udah PDP, sebetulnya yang kawan-kawannya itu nanti akan jadi ODP itu. Ya, kalau Iya. positif. Positif. Ya. Nah, tapi data udah dapat. Udah harus kita pegang datanya. Dengan siapa dan sebagainya. Nah, ini makanya kita nih butuh cepat diagnosa, makanya fakultas kedokteran ini. Nah, fakultas kedokteran ini sudah siap, tapi alat Primernya primer itu reagen itu belum nyampe dari Korea. Tapi dalam beberapa hari ini udah nyampe. Kalau udah nyampe, kami pun udah kontak dengan Kementerian Kesehatan bisa dipakai. Untuk 1,5 jam bisa langsung hasilnya keluar, sehingga kita bisa langsung men-trace kalau memang dia positif. Nah, ini mudah-mudahan cepet lah nyampenya.